Selamat datang di MT Production. Kembali lagi di Mirror yang ketiga. Kali ini gue sama temen gue Andika mau bacain sedikit treat lah. Mungkin cerita ini dimulai dari Andika dulu karena dia yang mau bacain pertama kali. Oke. Jadi ceritanya itu cerita tentang tetangga yang mengirim santet ke depan rumahnya. Oke. Jadi ceritanya itu dia punya tetangga dan dia itu kenal udah cukup lama. Iya, dia udah sering ngobrol lah, terus datang anaknya main ke rumahnya sendiri gitu. Dan dia juga punya anak. Nah, anaknya itu temenan sama anaknya tetangga ini. Temenan. Saling temenan, iya, sering ngobrol juga. Nah, jadi suatu ketika si anak-anaknya ini lagi pada main di depan rumahnya. Di depan rumah yang tetangganya itu. Di depan rumah tetangganya itu. Nah, terus tiba-tiba dia itu kayak dengar suara petasan Dari dalam gede. rumah. Iya. Nah, terus dicek ternyata nggak ada apa-apa. Setelah pulang nggak jadi apa-apa. Namun setelah beberapa hari si keluarganya ini, gue nggak bisa nyebutin siapa. Jadi di keluarganya ini dia ngeliat pocong. Jadi di rumahnya itu. Oh, di rumah yang tetangga depannya itu? Enggak, di rumahnya dia. Oh, di rumahnya dia. Di rumahnya dia. Dia ngeliat pocong di rumahnya. Nah, jadi gue ceritain dulu ya. Di rumahnya itu dia punya salon. Salon. Nah, ya kan, jadi di salon itu otomatis banyak kaca dong. Ya, pasti kan, banyak kaca. Terus hordeng buat nutupin jendela biar nggak kelihatan. Jadi si seorang rumahnya ini dia ngeliat pocong di dalam kaca. Nah, terus dia ngeliat pocong, dia langsung lari ke kamar terus buat ngebangunin orang tuanya itu. Iya, orang tuanya. Dia ngebangunin. Terus di dalam kamarnya itu ternyata juga ada pocong lagi. Oh, jadi ada dua pocong. Iya. Yang lihat yang anak kecil itu. Anak kecil. Nah, pas dibangunin ini orang tuanya juga ngeliat. Wow, jadi nggak cuma satu orang yang ngeliat. Iya. Berarti udah parah kan. Bisa dibilang valid. Kacau, udah kacau sih. Terus dia ini, si orang tuanya ini ngebangunin orang semua rumah. Semua rumah tuh dibangunin. Orang-orang di dalam rumah itu dibangunin sama dia. Takut kenapa-napa kan, karena si anaknya ini sama orang tuanya juga bisa ngeliat. Udah ngeliat. Iya. Pas dia ke tempat salon ya, ke tempat salonnya itu. Nah, pocong yang di situ juga masih ada ternyata. Oh, masih ada. Berarti dia nggak hilang. Iya, nggak hilang. Akhirnya si orang tuanya ini lari ke lantai 3 buat ngambil samurai atau pedang gitu. Itu warisan dari kakeknya. Oh, tuh. Iya. Jadi diambil. Ternyata pedang itu buat ngancurin makhluk itu. Enggak, bukan makhluk itu. Ngancurin kaca. Oh, kaca. Semua kaca itu dihancurin sama dia. Terus dihancurin akhirnya? Hancurin. Nah, terus udah nggak ada tuh. Sama dia nyopot semua hordeng. Jadi dia mikir kalau itu biasanya kalau hantu-hantu gitu dia biasanya ngumpet di kaca sama hordeng. Jadi dia semua copotin kaca sama hordeng. Bener aja nggak ada tuh. Nah, jadi dia punya di situ dia tinggal berapa keluarga ya? Kira-kira 3 kalau nggak salah. 3 keluarga satu rumah. Ya, satu rumah. Jadi keluarga dia, keluarga ibunya, sama keluarga kakaknya. 3 keluarga kan. Nah, si mamanya ini, jadi kalau kita jadi anak kecil ya, ini neneknya. Itu dia udah tua. Nah, terus dia kayak punya penyakit apa gitu, lupa gue. Yang itu susah bangun kalau nggak salah. Jadi kayak stroke gitu, kalau nggak salah stroke. Jadi semua keluarga itu ngumpet di kamar neneknya ini. Oh, gara-gara abis ngeliat itu langsung ngumpet ya? Langsung ngumpet semua. Langsung si yang megang pedang ini, orang tuanya nyamperin ke atas, ke kamar neneknya buat ngumpul lagi. Ternyata di situ juga udah dijagain sama 2 pocong. Pocongnya kan tadi ngumpet di hordeng sama di kamar, di kaca sama di kaca sama di ruangan itunya.
Ternyata dia udah nungguin di Di kamar. atas Iya, di kamar si itunya, neneknya itu. neneknya. Pas dia datang semua langsung pada lari kan keluar. Lari keluar ke lantai bawah. Setelah itu si orang tuanya ini udah diludahin Diludahin pocong. Gue nggak tahu itu, Tapi diludahin gitu efeknya gue nggak tahu Oh. buat soalnya. gue juga nggak tahu juga sebenarnya kalau diludahin itu efeknya jadi gimana. Tapi kalau gue pernah diceritain sama temen gue, dia orang tuanya dia diludahin kuntilanak. Iya. Rambutnya tuh bau banget, bau. Cuma nih bau gitu. Iya, bau doang. Tapi gue nggak tahu kalau diludahin pocong itu jadi gimana. Terus habis diludahin itu dia Diludahin gitu dia langsung aja dah kayak manggil omnya yang pinter ya, yang bisa gitu-gitu yang kan. bisa ya. Pasti dah. Kita siapa sih kalau ini manggil siapa sih? Udah pasti Iya. manggil yang bisa ngelihat. Ya, pas omnya datang dicek, ternyata di lantai 3 itu ada 2 bungkusan putih kain kafan. Oh, berarti santetnya itu. Iya, santetnya itu. Jadi diambil, pas dibuka dilihat tanah sama tulang kalau nggak salah. Ada tanah sama tulang di dalamnya. Jadi dibungkus dalam. Di dalam kain kafan itu. Setelah dibacain sama omnya ini, itu 2 bungkusan mental Keluar rumah langsung. mentalnya ke tetangganya. Oh, balik ke majikan. Balik ke majikannya. Balik ke majikannya itu. Pas semua orang tahu itu, jadi di situ udah langsung rame. Langsung keluar rame. semua warga-warga gitu. Karena dengar suara kaca pecah lah paling. Oh, Semua rame. Jadi tiba-tiba itu mental ke rumah tetangganya. Pas dicek, tetangganya digedor-gedor buat dibuka, buat dicek. ngebuka pintu ya, cek. Nggak taunya tetangganya udah kabur. Oh, tetangga lari. udah minggat. Iya, karena udah ketahuan Udah kali. tahu Iya. ngirim. Pas dibuka itu dia di dalam rumahnya banyak foto sama sesajen gitu. Oh, foto keluarganya yang disantet ini termasuk ada nih. Iya, jadi yang gue baca dia itu kayak jadi baru dukun lah. Oh, Jadi baru dukun, newbie. 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 Nyoba-nyoba ke tetangganya. Oh, Gitu. ngetesnya ke tetangga, Iya, jahil. bodohnya itu Jahil. gitu. Nggak tahu tetangganya malah bisa Salah target. kendaliin. Terus Gitu. lanjutannya? Terus kelanjutannya udah dicari sama polisi kalau nggak salah. Jadi dicari sama polisi, ketangkep Ketangkep. kalau nggak salah ya. Nah dia bilang saya baru jadi dukun gitu, Oh, akhirnya buat nyoba-nyoba cari-cari gitu. Iya, polisi tangkep. ternyata begitu Nah, ceritanya. tapi itu nggak ada korban apa gitu kan? Nggak ada, Cuma ya nongol gitu. nongol doang udah. Biasanya kan santet juga kan kayak bola api tuh ya enggak? Ya itu ya biasanya kalau santet tergantung. Biasanya kalau di awal paling cuma nunjukin diri doang. Nunjukin diri dong. Iya, buat awal-awal. Kayak ntar awal-awal nunjukin diri, lama-lama dia bisa masuk ke badan gitu. Mungkin Iya bisa juga jadi ya. gitu. Serem Itu juga baru ya. pertama udah langsung diatasin itu. Hmm. Kalau udah terus-terusan bisa keluarganya kena paling. Ya, Gitu. jangan sampai di antara semua yang nonton. Jangan sampai. Hati-hati juga ya kalau Itu- dapat bungkusan. Bukan Dicek bungkusan dulu, permen. dicek dulu. Siapa tahu dalamnya ada foto ya kan. Foto. Dan jangan yang berniat mau santet, jangan nyantet-nyantet. Tahuan keciduk. Nah. Ini gue juga ada cerita, mungkin bukan cerita sih, kayak berita serem gitu ya. Jadi di Malang, tepatnya di Batu. Jadi kalau yang sering lewat di Batu? sini di Daerah Batu. Oh, daerah daerah Batu, Batu. bukan di Batu. Oh. Jadi di sini yang sering lewatin jembatan layang di Lawang, Kabupaten Malang tuh ngelihat. Jadi di situ tuh ada yang namanya Wisma Erni. Mungkin udah banyak juga yang ngebahas Wisma Erni. Nah, jadi di Wisma Erni ini dikabarkan tuh terlihat sosoknya banyak. Itulah rumah Wisma nggak kepakai. Nah, jadi tuh banyak yang bilang ini horor lah katanya. Karena dulu di situ konon katanya pemiliknya sendiri ini Erni dibunuh bareng sama penghuni rumah itulah. Jadi rohnya mungkin apa energi masih di situ. Nah, jadi yang bikin orang serem juga, yang bikin ciri khas dari situ juga setannya setan itu sendiri.
penghuni itu sendiri itu jadi Oh. Ernie, jadi disebutnya hantu Ernie itu. Nah, hantu Ernie-nya itu pengusaha nih, istri dari pengusaha Cina juga. Jadi katanya gitu, ada yang bilang itu istri kedua dari pengusaha Cina terus dibunuh sama pegawai-pegawai, ada yang bilang kayak bunuh diri gitulah atau dibunuh bareng sama orang, nggak tahu juga. Jadi kayak rampok gitu dong jatuhnya. nggak tahu juga sih di sini ya, mungkin bisa jadi rampok, bisa jadi ya nggak tahu dah, ngebahasnya juga kita belum kesana, mungkin kalau ada waktu kesana juga mungkin biar lebih lanjutnya. Nah jadi tuh ya hantu Ernie ini tuh sering munculin diri, tapi menurut penjaga di sini yang sering jagain Wisma ini itu katanya nggak ada hantu-hantu gitu, cuman yang bisa dilihat orang itu, yang orang lihat itu ya hantu itu sendiri, cuman menurut penjaganya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak penjaga sendiri itu juga bilang dia nggak pernah ngeliat. Nggak pernah ngeliat kata, selama dia jaga dari 2000 berapa tuh, 2007 kalau nggak salah. Mungkin udah kenal. Bisa jadi Dia dia ngeliat, tapi mungkin ngeliatnya sosok bisa itu manusia biasa. orang begitu. Iya. Ke tempat suatu yang angker gitu, yang penjaganya pun juga jarang, malah orang yang luar, baru datang ngeliat yang biasanya dikasih lihat. begitu. Iya sih, ini bisa jadi karena penjaganya sendiri bilang nggak pernah ada hal-hal horor gitu. Tapi menurut orang yang datang ke sini yang buat kayak ekspedisi penasaran juga datang, dia sering ngeliat gitu. Nah, tapi Wisma Ernie ini udah katanya beritanya kembali direnov lah kayaknya. Kayak direnov gitu. Dibetulin Ya. ya. Udah sedikit dibetulin. Katanya juga ini mau jadi salah satu pesantren, dibeli yayasan pesantren. Jadi mau dihilangkan lah kata-kata mungkin horor itu, iya. jadi warga lokal sendiri. Bagus sih, bagus. Iya itu. bisa. Jadi orang nggak berpikir kayak tempat yang sepi, nggak ada orangnya atau yang kumuh gitu, nggak lalu angker. Iya, benar. Mungkin itu aja sih berita dari kita. Mungkin lanjutnya di video berikutnya yang mungkin bisa ketemu kita kembali atau bersama teman kita kembali. Pokoknya jangan nonton ini sendirian. Lihat di belakangmu, kawan-kawan. Oke, jangan lupa komen, share, semuanya, like, beri saran-saran, atau yang mau ngirim-ngirim cerita boleh di email kita. Iya, nanti kita ceritain di video ini. Nah, boleh juga. Nah, jadi segitu aja dari kita. Selamat nonton. Bye-bye.